Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi ya bersama saya. Di sini saya akan mencoba kita semua akan mencoba ya. Kita akan mencoba untuk belajar lagi mengenai sebuah lab sheet ya. Kali ini saya akan membahas sebuah lab sheet yang ini. Lab sheet transistor sebagai penguat ya. Jadi seperti biasa pada lab sheet ini di bawah ini sudah ada gambar rangkaiannya. Ini terdiri dari sebuah transistor, ada elko, ada VCC di sini, ada resistor, terus di sini ada AFG nanti, terus ada ground dan ya. Ini rangkaian transistor sebagai penguat common base ya. Kalau tidak salah itu common base ya teman-teman. Mohon kalau salah nanti dikoreksi. Terus di sini ada gambaran transistornya, tampak bawah seperti ini kira-kira. Kemudian di bawah di sini ada petunjuk prakteknya. Yang pertama itu pastikan transistor dalam keadaan baik. Uji dulu dengan menggunakan ohmmeter 1K ya. Di sini untuk pengujian kayaknya tidak perlu karena di sini kita menggunakan software multisim ya. Jadi ini hanya bersifat simulasi saja. Jadi ini tidak perlu dilakukan, tidak apa-apa. Untuk yang kedua, pengukuran IC dan IB harus diawasi pengajar karena beresiko alat ukur terbakar. Ini juga karena kita simulasi ya, jadi tidak perlu juga. Kemudian seperti biasa ada persentase perbedaan hasil teori dan praktek dengan rumus teori dikurangi praktek dibagi teori kali 100%. Kemudian untuk pertanyaan itu ada hitung AV. AV itu kalau tidak salah adalah penguatan tegangan ya teman-teman. AV dari teorinya dan juga praktek. Nanti dipresentasikan perbedaannya untuk langkah kerja 2 dan 3. B sama dengan bukan B ini. Apa ini? Kalau tidak salah ini buat basis itu ya teman-teman. Terus HFE sama dengan IC per IB. Kemudian yang kedua adalah bandingkan antara VB aktif untuk teori dan praktek. Yang ketiga, dari hasil praktek nilai VBE aktif mendekati 0,6 volt atau 0,7 volt. Ini ada tanda tanya ya. Jadi apakah VBE-nya itu mendekati 0,6 atau 0,7 seperti itu. Kapasitor bypass emitter terpasang. Kemudian yang keempat adalah dari hasil praktek nilai VBE aktif mendekati 0,7 atau 0,8. Kapasitor bypass emitter terlepas ya. Ya, nanti apakah dilihat apakah ini pada saat VBE aktifnya mendekati 0,6 atau 0,7 ketika kapasitor bypassnya terpasang. Yang keempat ini juga sama ya. Perbedaannya yang keempat ini kapasitor bypass emitternya terlepas seperti itu. Kemudian di langkah kerjanya saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama rangkailah gambar di atas, ini nanti dirangkai dulu pada software multisim ya teman-teman. Kemudian yang pertama itu tanpa memasang AFG dan CRO. Jadi nanti kita seperti ini dulu, dirangkai secara polosan ya. Kalau saya bilangnya itu polos, nggak pakai AFG, nggak pakai CRO atau osiloskop. Kemudian ukur VBE, VCE, IB, IC. Kemudian transistor sudah harus dalam keadaan aktif. VBE aktif sama dengan 0,6 volt dan VCE aktif 4-7 ya. Jika tidak, jangan masuk langkah berikutnya. Jadi kalau misal nanti pada saat pengukuran pada multimeter atau pada osiloskop ya nantinya itu VBE dan VCE-nya itu VBE-nya bukan 0,6 dan VCE-nya bukan 4 sampai dengan 7, maka jangan dilanjutkan. Ini berarti ada yang salah ya teman-teman. Kalau semisal di langsung ya di praktek secara langsung itu jangan dilanjutkan ya karena ini bahaya. Mungkin ada korsleting atau mungkin ada kesalahan ya, nggak tahu. Yang pasti itu bahaya ya. Karena yang sewajarnya itu VBE-nya itu 0,6 volt dan VCE-nya itu 4-7. Kemudian dari hasil pengukurannya tadi dicantumkan di sini. VBE, VCE, IB, IC-nya di hasil praktek ya, di simulasinya. Kemudian nanti juga teman-teman ngitung juga hasil perhitungan teorinya menggunakan rumus ya. Kemudian setelah
ketemu ini baru dipresentasekan dengan menggunakan rumus di atas ini. Teori kurangi praktek dibagi teori kali 100%. Karena ini kalau misal nanti tegangannya sekitar segini ya, VBE-nya segini, VCE-nya segini, kalau misal nanti memenuhi, teman-teman bisa langsung lanjut ke sini. Pasangkan AFG dan CRO-nya ya. Untuk AFG itu ini udah ada tulisannya, dan kemudian untuk CRO itu kan untuk mengukur tegangan ya teman-teman. Jadi di sini itu yang nanti CRO atau osiloskopnya itu nanti ditempatkan di sini dan di sini. Kita di sini menggunakan satu CRO saja cukup karena ini masih dalam satu rangkaian dan hanya memiliki ground satu ya, satu ground di sini. Jadi kalau semisal groundnya berbeda itu baru menggunakan dua osiloskop ya karena berbahaya. Kemudian keluaran masukkan sinyal 1 kHz sinus 100 sampai 500 mVpp ya. Jadi nanti di AFG-nya itu kita atur sedemikian hingga 1 kHz dan mVpp-nya 100 sampai 500 mili ya. Kemudian keluaran tidak boleh cacat atau terpotong. Jadi usahakan nanti kita di sini waktu menginput ininya, nanti ini kan 100 sampai 500 ya. Nanti kita pakai angka yang berapa gitu. Pakai angka misalnya angka intinya range-nya itu 100 sampai 500. Tetapi nanti kita sesuaikan juga. Jangan sampai pada V-out-nya nanti itu bentuk gelombangnya itu terpotong ya. Jangan sampai. Kemudian ukurlah V-in pada titik A dan V-out dan gambarkan fasa gelombang masukan dan keluarannya. Masukkan hasilnya pada tabel di bawah ini. Ya, ini nanti di sini buat gambarnya ya pada osiloskop dan ya pada osiloskop. Kemudian di sini seperti biasa dicantumkan volt per divisinya, terus time per div, terus hasil pengukuran channel 1 di V-in dan hasil pengukuran channel 2 di V-out. Kemudian ada frekuensi yang terukur. Ulangi langkah 2 dengan melepas kapasitor bypass emitor. Masukkan hasilnya pada tabel di bawah ini. Sama ya ininya untuk isinya. Kemudian di sini ada jawaban pertanyaan, nanti diisi yang ini. Hitung AV-nya, kemudian dipresentasekan, bandingkan VBE aktif untuk teori dan praktek. Kemudian ini dari hasil praktek VBE aktifnya apakah segini, apakah ininya VBE aktif mendekati 0,7 pada saat kapasitor bypass terlepaskah apa segini. Nanti ditulis di sini. Oke, langsung kita ke simulasinya saja ya teman-teman. Karena di sini saya ingin menyingkat waktu ya agar durasi video tidak terlalu panjang. Saya sudah menyiapkan rangkaiannya. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, hampir sama seperti pada lab sheet. Seperti ini ya. Nah, cuma di sini saya di sini VCC-nya itu diberi pilihan 12 atau 15 ya. Nah, di sini saya menggunakan yang 15 volt, nanti bisa juga diganti ya. Kalau mau diganti tinggal double klik saja. Di sini nanti misalnya diganti 12 seperti ini juga nggak masalah karena di website juga kita dikasih pilihan 12 atau 15 volt. Kemudian di sini teman-teman pasti sudah pada tahu ya, di sini ini ada hambatan atau resistor, teman-teman bisa mencarinya di sini nih. Place basic. Kemudian di sini ada milih resistornya. Ada resistornya di sini. Nanti teman-teman misalnya kalau nggak ada itu tinggal diklik aja sembarang gitu. Nanti bisa diubah kok untuk resistansinya. Kemudian untuk di sini ada elko ya, kapasitor elektrolit di sini ya sama seperti itu, dimasukin dulu. Nanti untuk nilainya itu bisa diubah ya. Seperti itu. Kemudian setelah itu ada ground itu di source di sini ya. Bukan, ground lewat sini saja agar mudah. Yang ini. Nah, tadi kan di sini ya, di sini yang ini, yang power source. Sorry ya tadi saya kepencet yang ini, signal voltage source. Harusnya pakai yang ini. Di sini ada ground. Nah, nanti pilih ground. Kemudian untuk kapasitor ya, kapasitornya itu menggunakan yang BC547 yang A.
karena di sini 547, karena di sini serinya ada 547 A dan B, lalu kemudian saya menggunakannya yang A, seperti itu ya. Sudah seperti ini. Kalau sudah dirangkai, kemudian untuk resistansinya kita juga sama, sesuaikan dengan yang ada di lab sheet ini ya. Kurang lebih ini sudah seperti ini, sudah sama. Kemudian untuk mengukur VBE, VCE, IB dan juga IC, kita tempatkan di sini ada multimeter ya. Ini multimeter. Ini saya sudah menempatkan 4 multimeter karena yang akan kita ukur itu ada 4 variabel. Yaitu yang pertama ada IB, kemudian ada VBE, kemudian ada IC, dan yang satunya itu VCE. Perlu teman-teman ketahui juga untuk pemasangan voltmeter itu harus dipasang paralel ya, seperti ini. Paralel. Berbeda dengan ampermeter. Kalau ampermeter di sini dipasangnya secara seri. Kalau semisal teman-teman terbalik, itu dapat mengakibatkan kerusakan ya. Kalau semisal di real life-nya gitu, di praktek di lab secara langsungnya, itu berbahaya ya, dapat menyebabkan kerusakan pada alat ini. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti ini rangkaiannya. Kemudian, oh ya, untuk teman-teman yang bingung nyari VCC ya, ini sama ya di sini, VCC ini. Nanti itunya bisa diganti-ganti juga kok, sama ini resistor juga bisa diganti ininya ya, resistansinya. Kemudian bila sudah seperti ini, kita ikuti yang ada di lab sheet. Yang pertama itu rangkailah gambar, kemudian transistor sudah harus dalam keadaan aktif, oke. VBA aktif 0,6, VCE aktif 4-7, jika tidak jangan masuk langkah berikutnya. Jadi di sini untuk VBE dan VCE harus sekian ya, 0,6 dan 4 sampai dengan 7 volt untuk VCE. Jadi mana tadi kita run dulu. Kita coba run. Jadi untuk VCE dan VBE. Ini VBE ya, teman-teman. Ini karena ini kan kakinya basic kolektor emitor. Kita masuk dulu. Nah, ini terukur sekitar 615 mV. 600 mV ini sama dengan 0,6 ya. Seperti ini. 0,6 volt. Mili kan sama, mili kalau di-convert ke volt kan jadinya kalau 600 mili tadi di-convert ke volt itu jadi 0,6 ya. Berarti ini, sorry, yang ini ya. Ini udah sesuai, VBE-nya udah 0,6, dan apakah VCE-nya 4 sampai dengan 7 ya. Berarti kalau misal 5 atau 6 itu nggak masalah ya. Karena ini tulisannya 4 sampai dengan 7. VCE yang ini. Nah, VCE-nya di sini 5 volt. Berarti ini kita bisa lanjut ya teman-teman, karena ini keduanya ini sudah memenuhi syarat. Nanti untuk VBE dan VCE yang tadi terukur itu nanti dimasukin di sini aja langsung. Kemudian untuk IB itu di sini, IB-nya sekitar ini ya. Untuk IC sekitar ini. Nanti juga sama dimasukkan ke sini, ke tabel. Baru nanti teman-teman hasil perhitungan nanti ini teori ya, menggunakan rumus perhitungan. Kalau semisal diketahui hambatannya sekian, resistansinya sekian, kemudian dihitung apakah nanti ketemunya sekian. Lalu kalau semisal ada perbedaan, itu coba dibandingkan di prosentase ini. Nah, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu hidupkan AFG dan CRO. Masukkan sinyal 1 kHz, sinus 100-500 mVpp. Kemudian keluaran tidak boleh cacat. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan juga ya, teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, di sini suaranya agak berisik. Mungkin teman-teman agak terganggu. Saya mohon maaf ya. Kemudian kita lanjut di sini ya. Kita close ini dulu. Close, kemudian kita matikan. Ini untuk AFG-nya kita apa ya? Teman-teman kalau misal mau nyari AFG ini, bingung di mana, itu ada di sini. AFG. Intinya di sekitar sini ya, teman-teman. Nah, ini AFG, Agilent Function Generator.
Kemudian untuk ini saya pakai yang Tektronix Oscilloscope. Sudah ya, karena ini saya sudah menyiapkan tadi. Kita langsung pasang saja di sini teman-teman. Ini pakainya yang kaki bawah ya. Kaki bawah kita sambungkan. Kemudian untuk yang ini pada keterangan di sini itu channel berapa tadi? Channel 1 ya. Channel 1 itu untuk V-in dan channel 2 itu untuk V-out. Di lab sheet V-in-nya itu di sini. Sebelum elko. Di sini ada keterangan V-in atau titik A, kemudian V-out-nya di sini setelah elko yang 10 mikrofarad. Sorry, ini harusnya 10 ya. Oh sorry teman-teman, tadi ini harusnya 10 mikrofarad ya. Ada kesalahan di sini. Mikrofarad. Coba kita 10 mikro kita coba bandingkan dulu. Takutnya ada kesalahan lagi. Sebentar. Di sini ada 10 kilo ohm, terus ada 10 mikro. Kemudian di sini ada 200K, 47K, 4K7, 10. Kemudian ini udah. Oh, berarti tadi yang ini. Oh, ini udah benar ding. Ini udah, ini 100 udah. Oh ya, berarti cuma ini tadi ya teman-teman, mohon maaf ya. Ini ada kesalahan tadi, ini harusnya 10 mikrofarad, di sini saya menulisnya tadi 1. Jadi kita ulang lagi kalau misal ada perubahan ya. Nah, ini untuk arusnya jadi segini. Ininya tetap sama ya, karena memang basicnya tuh segini untuk VCE-nya. Untuk arusnya, kemudian ini untuk tegangan VCE sekitar segini ya teman-teman. Nanti ditulis saja. Sudah, kita stop dulu lagi, dipasang di sini ya tadi. Kemudian untuk CRO ini tadi kita ini di sini ada ground kita hubungkan ke groundnya. Untuk channel 1 kita hubungkan ke V-in ya teman-teman. V-in. Channel 1 kita ke V-in. V-in itu di sini sebelum elko ya. Nah ini sebelum elko. Kemudian untuk channel 2, nah ini channel 2 kan untuk V-out ya. V-out-nya nanti di sini. Kemudian kurang lebih seperti ini ya rangkaiannya, jadinya jadi seperti itu. Kemudian untuk pengaturan HFG-nya juga kita atur dulu. Dimulai dari ini, pastikan frekuensinya itu 1 kilo ya. Ini udah 1 kilo. Kemudian sinusnya ini pakai sinus ya. Terus yang amplinya ini, nah ini kan 100 sampai 500 ya. Kita coba dulu berapa? 100 dulu mungkin ya. Mungkin 100 dulu. Kita coba sebentar. Oke, ini dari 100 ya. Kita coba jalankan simulasinya. Kita lihat di CRO. Nah, ini terlihat ada 2 ya teman-teman. Ada 2 garis, kita boleh kecilkan saja. Sorry. Agar lebih mudah ya. Nah, ini ya. Jadi nanti untuk pengukuran pada, kita stop dulu. Nah, pada CRO atau osiloskopnya itu kira-kira seperti ini. Ini untuk yang channel 2 tadi itu untuk yang V-out ya. V-out. Channel 2 ini keterangannya warnanya yang berwarna biru muda ya. Ini untuk V-out. Yang ini. Kemudian yang kuning itu untuk ini. V-in. Ini ya. Ini nanti dicatat aja di sini. Untuk volt per diff-nya, temper diff-nya nanti kita sesuaikan saja kalau misal ini sudah enak dilihat gitu ya. Seperti ini, kalau misal ini udah enak dilihat ya
nggak masalah sih. Misalnya mau digedein lagi boleh ininya, atau mungkin disamain aja jadi sama-sama 5 seperti ini juga boleh. Ini 55, terus time per diff-nya 1 seperti ini boleh, 500 microsecond juga boleh. Seperti ini ya. Untuk groundnya ini sama-sama di sini di tengah. Nanti boleh dihitung nanti. Kalau misal udah, ini kita bisa jalankan lagi. Nah, sekitar seperti ini. Tapi kalau misal ini kelihatannya terlalu kecil ya, misalnya ini besar banget, ini kecil, ini boleh dikecilin, sama-sama kecilin, atau ininya dibesarin. Ya, juga boleh. Sekitar segini pengukuran pada osiloskopnya. Kita stop dulu. Oke, boleh kita close. Kalau semisal, kalau semisal kita jalankan lagi aja ya. Ini kan 100. Nah, pada FG-nya. Nah, ini bisa teman-teman sesuaikan lagi ya. Ini bisa dibesarkan lagi. Jadi gini, yang pasti itu kita itu harus lihat ya, bahwa puncaknya ini itu jangan sampai ini. Yang harus kita garis bawahi adalah jangan sampai cacat atau terpotong. Keluaran tidak boleh terpotong. Jadi kalau semisal saya kasih contoh ya. Ini kan 300. Kalau semisal kita besarkan. Nah, teman-teman lihat nggak? Ini itu akan terpotong seperti ini ya. Ini ada, kita boleh kecilin dulu. Nah, ini akan terpotong. Kemudian untuk ini juga akan terpotong. Ini menandakan bahwa keluarannya itu rusak ya. Rusak ini. Jadi untuk 2000 VPP itu tidak disarankan ya, karena ini akan rusak bentuknya. Dan harusnya kita turunkan lagi. Kita turunkan sampai kira-kira tidak terbentuk ya. Terbentuk maksudnya terpotong, Mungkin batas amannya itu 200 ya. 200 mungkin itu aman ya udah. Nah, sekitar segini ya. Nggak terpotong maksudnya, amannya itu nggak terpotong gitu. Oke, kita coba close dulu atau kita stop dulu ya. Stop simulasi, kita close lagi. Nanti tinggal teman-teman di sini, yang tadi itu dituliskan di sini aja semua yang tadi sudah diukur. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada yang ketiga ya teman-teman. Ulangi langkah 2 dengan melepas kapasitor bypass emitor. Jadi langkah 2-nya ini yang tadi ya sama ya. Di sini kapasitor bypass emitornya itu yang ini. Karena di sini kan kaki emitor. Ini ada kapasitornya, berarti yang ini kita coba lepas dulu. Atau boleh kita hapus ya. Baru kita jalankan. Ininya kita mulai 200 dulu aja, boleh. Kemudian kita run. Nah, nanti akan seperti ini bentuknya. Untuk gelombang yang diukur juga segini ya, sekitar segini. Nah, nanti kita coba juga apa kalau misal kita besarkan akan mempengaruhi juga. Oh, ternyata berpengaruh ya teman-teman. Dan ini perbedaannya teman-teman bisa lihat ya. Tadi itu kalau pada saat ada kapasitor bypassnya itu gelombangnya terpotong di atas. Kalau tidak salah tadi 300 atau 400, ininya udah terpotong, ini udah rusak. Tapi pada saat ininya dilepas atau dihapus, kita besarkan, itu tidak terpotong ya, atau ini masih membentuk gelombang ini longitudinal dengan sempurna ya, dengan baik. Seperti itu.
Baik, mungkin, sama ya teman-teman, tadi di sini ditulisnya sama untuk volt per diff-nya, hasil pengukurannya, terus frekuensi yang diukur berapa, kemudian di sini ada jawab pertanyaan tadi sudah, saya bahas juga. Mungkin, itu dulu ya untuk simulasi, eee, simulasi transistor sebagai penguat. Tadi kita sudah bahas banyak ya di sini untuk cara pengoperasiannya juga, untuk langkah-langkahnya juga sudah. Eh, Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.